Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman yang saya hormati dan berbahagia, dalam video ini kita akan belajar terkait bagaimana membuat lukisan landscape dengan teknik dekalkomania. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas materi terkait dengan apresiasi seni rupa. Dalam materi tersebut kita telah mengetahui apa jenis karya seni rupa berdasarkan penggambarannya, yaitu ada dua. Yang pertama adalah karya seni rupa yang representasional, dan yang kedua adalah karya seni rupa yang non representasional. Karya seni rupa representasional adalah karya seni rupa yang menggambarkan objek atau subjek yang dapat kita kenali dengan jelas wujudnya atau bentuknya atau objeknya. Seperti ketika kita melihat lukisan pohon, gunung, dan lain sebagainya, itu kita bisa mengenalinya dengan mudah. Nah, itulah karya seni rupa representasional. Kemudian yang kedua adalah karya seni rupa non representasional, yaitu karya seni rupa yang tidak kita ketahui dengan jelas apa itu bentuknya, apa itu objeknya, apa itu subjeknya. Misalnya ketika kita melihat karya seni lukis abstrak, di situ kita tidak tahu apa yang digambarkan dalam lukisannya. Misalnya kita tidak bisa melihat atau mengidentifikasi mana bentuk pohon, mana bentuk rumah, dan lain sebagainya. Di situ unsur rupa berperan sebagai unsur murninya saja, titik sebagai titik, garis sebagai garis, dan warna sebagai warna. Dalam video ini kita akan membahas terkait bagaimana membuat lukisan landscape dengan teknik dekalkomania. Sebelum itu kita perlu mengetahui konsep dasar terlebih dahulu terkait dengan seni lukis. Seni lukis itu sendiri dalam buku Seni Rupa Modern karya Darsono Soni Kartika menjelaskan bahwa karya seni lukis merupakan ungkapan pengalaman estetik seorang seniman yang menggunakan unsur rupa seperti titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan lain sebagainya di atas media dua dimensi. Kemudian yang kedua ada pendapat dari buku Diksi Rupa karya Pak Mike Susanto yang menyatakan bahwa karya seni lukis merupakan ungkapan pengalaman estetik seorang seniman menggunakan unsur rupa seperti titik, garis, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Dan ketika karya itu diamati oleh orang akan dapat merasakan pengalaman yang sama dengan yang dialami oleh senimannya. Jadi antara karya dan apresian itu memiliki hubungan emosional, sehingga karya seni lukis juga dapat merupakan sebuah ekspresi dari seorang seniman. Kemudian yang kedua, dalam karya seni lukis itu sendiri juga terdapat unsur-unsur seni rupa seperti titik, garis, bidang, warna, tekstur, dan lain sebagainya. Kemudian selain unsur juga terdapat prinsip seperti irama, kesatuan, keseimbangan, proporsi, center of interest, dan kesederhanaan. Berikutnya adalah yang terkait dengan komponen seni lukis. Dalam karya seni lukis terdapat 3 komponen. Dijelaskan dalam buku Seni Rupa Modern juga, yaitu terdiri dari komponen bentuk, tema, dan juga isi. Bentuk merupakan apa yang tampak dalam karya seni lukis itu sendiri. Bentuk terdiri dari bentuk visual dan juga bentuk emosional. Bentuk visual merupakan bentuk yang dapat kita kenali wujudnya, objeknya, atau subjeknya. Bentuk visual itu ada dalam karya, misalnya bentuk garisnya seperti apa, warnanya seperti apa, objek yang digambarkan itu objek apa, itu merupakan bentuk visual. Berikutnya adalah bentuk emosional. Bentuk emosional merupakan hubungan antara apresian atau pengamat karya seni lukis dengan karya seni lukis. Itu merupakan hubungan emosional. Jadi katanya bisa perasaan ataupun pengalaman yang dimiliki oleh apresian. Yang berikutnya adalah tema atau subject matter. Tema atau subject matter dalam karya seni lukis merupakan apa yang dibicarakan dalam karya seni lukis itu. Tema itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan.
Berikutnya adalah isi. Isi atau meaning dalam karya seni lukis merupakan makna atau apa yang ada dalam dibalik karya seni lukis itu sendiri. Isi itu kita hayati secara interpretasional bagi audien. Berikutnya adalah terkait dengan lukisan landscape. Lukisan landscape merupakan penggambaran pemandangan alam seperti gunung, sawah, lautan, ataupun bahkan juga landscape perkotaan. Lukisan landscape dulu awal-awal pada masa 1920-an ataupun pra-kemerdekaan Indonesia banyak dilakukan oleh pelukis-pelukis Moi Indi. Mereka melukiskan keindahan alam Indonesia. Mereka mengagumi keindahan alam Indonesia sehingga diabadikan dalam karya-karya seni lukis yang kita kenal sebagai lukisan Moi Indi. Berikutnya contoh karya lukisan landscape diantaranya adalah lukisan karya Basuki Abdullah berjudul Ngarai Sianuk. Dan kalaupun kita hari ini kita bisa melihat lukisan-lukisan landscape dari karya Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden ke-6 Republik Indonesia. Berikutnya adalah terkait proses penciptaan karya seni lukis. Proses penciptaan karya seni lukis merupakan rangkaian tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seniman hingga dari ide hingga menjadikan karya akhir. Proses penciptaan karya seni lukis itu bisa didefinisikan atau bisa dilakukan dalam beberapa tahapan. Meskipun mungkin setiap seniman memiliki cara-cara yang berbeda-beda dalam melakukan proses penciptaan karya seni lukis. Akan tetapi umumnya penciptaan karya seni lukis itu dapat diidentifikasikan dalam beberapa tahapan. Seperti menurut Al-Mahukin yang terdiri dari eksplorasi, improvisasi, dan perwujudan. Dalam tahap eksplorasi, seorang seniman melakukan upaya pencarian. Pencarian ini bisa dalam bentuk ide, gagasan, ataupun ketika mencari referensi di media sosial kalau hari ini, ataupun mencari referensi-referensi yang ada di lingkungan sekitarnya sendiri. Kemudian tahap yang kedua adalah menggunakan tahap improvisasi. Tahap improvisasi adalah tahap di mana seorang seniman menuangkan sketsanya, menuangkan hasil eksplorasinya ke dalam bentuk sketsa-sketsa kasar. Hasil dari tahap improvisasi biasanya akan dipilih satu atau dua sketsa yang nantinya dapat diwujudkan menjadi karya akhir. Berikutnya adalah tahap perwujudan. Tahap perwujudan adalah tahap di mana seniman menuangkan hasil dari eksplorasi improvisasinya ke dalam bentuk karya sebenarnya, yang mana karya itu akan menjadi karya akhir. Tahap perwujudan ini dimulai dari seniman menuangkan gagasannya di atas media kanvas, dan dalam tahap perwujudan ini seringkali bisa terjadi tumpang tindih antara perwujudan dengan improvisasi. Setelah tahap perwujudan itu dilalui, seniman akan melakukan pengamatan terhadap karyanya, yaitu seniman akan menilai secara objektif apakah sudah ada kesesuaian antara ide atau gagasan konsep dengan wujud karya seni lukis yang dihasilkannya. Berikutnya, setelah kita mengetahui proses penciptaan karya seni lukis, kita perlu memahami beberapa teknik dalam berkarya seni lukis. Yang pertama, teknik dalam berkarya seni lukis ada teknik brushstroke, yaitu goresan kuas. Teknik ini ditandai dengan adanya cat yang tertinggal di atas permukaan kanvas atau media bidang datar yang lain. Teknik brushstroke seringkali mencerminkan goresan kuas yang spontan dan juga mencerminkan goresan dengan ekspresi atau perasaan tertentu. Yang kedua adalah teknik plakat, yaitu teknik menggunakan sapuan kuas cat yang tebal dan bahkan permukaan tekstur dari cat itu bisa muncul berdasar dengan teknik itu. Ada teknik scrap atau teknik kerok, yaitu teknik di mana kita memberikan warna, kemudian warna itu ditimpa dengan lapisan warna kedua, dan lapisan warna kedua ini dikerok untuk memunculkan warna yang ada di lapisan bawahnya. Yang berikutnya adalah teknik stippling.
teknik stippling kalau dalam menggambar itu bisa dikenal juga dengan teknik pointillist. Teknik stippling adalah menggunakan goresan kuas untuk membentuk titik-titik atau garis-garis kecil-kecil. Kemudian berikutnya yang akan kita praktekkan dalam karya ini adalah teknik dekalkomania. Teknik dekalkomania diaplikasikan dengan menggoreskan atau mengoleskan cat pada permukaan, kemudian ditekankan dengan menggunakan permukaan kertas. Jadi permukaan kanvas kita berikan cat, sebelum cat itu kering kita rekatkan dengan kertas. Teknik dekalkomania itu populer di awal-awal 1920-an, di mana seringkali digunakan oleh seniman-seniman surrealis seperti Mark Ernest, kemudian dan lain sebagainya. Nanti kita lihat karya-karya dari teknik dekalkomania itu. Berikutnya adalah terkait alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat lukisan landscape dengan teknik dekalkomania, yaitu seperti cat tembok, cat akrilik, cat minyak, terpentin, linoil, air, palet, kuas, dan sebagainya, yang nanti kita akan demonstrasikan dalam video ini juga. Mari kita mempraktekkan bagaimana membuat lukisan landscape dengan teknik dekalkomania. Alat-alat yang dibutuhkan antaranya adalah cat akrilik, kemudian cat minyak, air, terpentin, linoil, pisau palet, serta palet itu sendiri. Langkah pertama, kita bisa mengaplikasikan catnya, menuangkan cat di atas palet, menuangkan cat di atas palet, menggunakan terpentin. Ini biasa ditemukan di toko bahan kimia dan tidak di toko bahan bangunan, akan sulit ditemukan. Jadi kita langsung menerapkannya di atas kanvas. Sebelum kita mengaplikasikan teknik ini, ada baiknya kanvas yang akan kita gunakan untuk media berkarya seni lukis itu sudah diberikan lapisan menggunakan cat tembok. Tujuannya adalah untuk menutup permukaan atau pori-pori kanvas ini, sehingga lebih kuat untuk menerima cat minyak dengan campuran minyak ini tadi, terpentin, dan akan mampu menghasilkan efek tekstur yang lebih menarik. Setelah kanvas sudah diberikan lapisan menggunakan cat tembok, kita bisa mengaplikasikan teknik ini di atas media kanvas. Itu kita bisa langsung memulainya dengan menggoreskan seperti ini. Setelah digoreskan warna di atas permukaan, kita bisa menekan menggunakan kertas seperti ini. Dan ada baiknya menggunakan kertas koran, karena dengan koran itu nanti akan mampu menghasilkan efek tekstur yang lebih menarik daripada menggunakan kertas yang biasa atau kertas HVS. Ini adalah hasil dari penerapan teknik dekalkomania tersebut. Teksturnya akan tampak seperti ini jika kita menggunakan kertas koran. Dan untuk membentuk misalnya unsur pohon ataupun bentuk-bentuk yang lain, kita bisa menggunakan cat akrilik ataupun cat minyak itu sendiri.
dengan merapikan bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Misalnya kita ingin merapikan bagian ini, jadi kita bisa merapikan bagian ini dan bentuknya menjadi kotak. Kita bisa menghapus bagian ini dengan cat akrilik. Cara merapikannya seperti itu. Jadi kita hanya memanfaatkan tekstur yang ada dengan teknik dekalkomania ini, dan itu bisa dilakukan ulang-ulang. Nanti dengan sendirinya bentuk itu akan terbentuk, dan tekstur dengan teknik ini akan bisa tetap diterapkan. Ini adalah salah satu karya yang menggunakan penerapan teknik dekalkomania, karya dari Mas Rio Aprianus Saputra. Penerapannya di sini bisa dilihat dengan jelas, yaitu di pohon ini, bentuk pohon, kemudian tebing bebatuan-bebatuan ini menggunakan penerapan teknik dekalkomania, sehingga teknik ini bisa digunakan untuk membuat karya seni lukis, khususnya lukisan landscape. Sekian video pembelajaran pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.